5 tahun jadi dosennya. Oh, baiklah, kalau gitu masih muda lah kalau gitu ya. Oke, mari kita sabar. PDP 50 juta. Sekarang ajukan. Tutup, baru tambahkan usulan. Oke, ditutup dulu. Oke, sekarang masukkan judul. Judulnya dulu, tinggal di copy-copy ya dari tempat yang sudah disediakan tadi. Oke, sekarang klik untuk mengukur TKT. Ya. Jadi kita klik itu untuk mengukur. Sekarang kategori indikatornya masuk di hal mana? Nah, ini yang saya bingung, Prof. Oke, bidang Apakah kamu apa? masuk di kesehatan peralatan medis atau di vaksin hayati? Judul penelitian kamu apa? Kalau judulnya ini, Prof. Upaya pengembangan program pelayanan kesehatan bagi penderita stunting dengan pendekatan ini. Saya menggunakan pendekatan health goal. Pasti lolos. Oke, masuk di ukuran. Masuk di ukur TKT. Pilih kesehatan untuk yang sama dengan yang tadi, afirmasi. Yang ini ya, Prof ya? Iya, kesehatan. Baru teknologi yang dikembangkan dititik aja dulu, karena ini kan PDP ya, jadi nggak masalah. Ini teknologi yang dikembangkan digaris dulu. Ini ya, Prof? Iya. Tetapi kalau ada yang ingin disampaikan di situ, bisa teknologi yang ini bisa ditulis. Yang metodenya itu, Prof. Silakan ditulis. Coba saya coba kombinasi sebenarnya itu, Prof. Menggunakan pendekatan teorinya Haukel, tapi saya model menjadi di service quality itu menggunakan model gap analysis. Silakan tulis model gap analysisnya. Boleh seperti itu, Prof? Ya, silakan aja. Karena PDP nggak terlalu itu, hanya mau isi supaya terbiasa pengajuan nantinya. Sekarang literatur pasti 100, survei dan ini bisa 100, potensi aplikasi ilmiah yang sudah ada ini sudah ada juga 100. Simpan dan lanjut ya. Untuk yang hal ini, menurut kamu yang telah dilakukan, kamu lakukan yang judul di atas sudah ada hipotesis ya? Hipotesis ada, Prof. Ya, itu kira-kira berapa persen? Sudah komplit atau belum? Komplit kayak. Oke, 100. Pengembangan desain sudah ada ya? Ada tapi belum komplit, Prof. Oke, 80 lah. Karena masih mau dicoba. Ya, 80. Sekarang protokol risetnya pengujian. Belum, Prof. Oke, belum. Masuk di 40. Jangan 0, 40. 40 ya. Karena nggak mungkin drop dari 80 langsung 0. Iya, siap. Dan protokol ini bisa 40 juga. Ataupun 20. Supaya dia stay. Protokol yang sudah direview ini maksudnya gimana, Prof ya? Protokol sudah direview artinya yang di atas saat itu sudah belum komplit, tapi istilahnya sekarang sudah ada tapi belum diperiksa aja. Oh, iya. Jadi bisa 40 bermainnya, estimasi saja. Jangan ditutup tapi selesai. Seandainya itu dia masih 100 pasti akan naik ke atas lagi. Jadi ini akan selesai. Klik selesai. Sudah, Prof. Oke. Jadi di sini mulai dari TKT 1, bisa di sana targetnya nanti mau TKT kedua atau 3, silakan, enggak masalah. Tergantung dari kamu. Ini yang saya tanya tadi, Prof. Perbedaan dari keduanya ini. Estimasi saja kamu, bahwasanya kamu mau nanti kira-kira sama 2 atau 3. Enggak masalah. Karena ini PDP. Kewajibannya apa di situ, Prof? 2. Tidak ada. Karena kan penelitian dasar saja. Hanya kamu mau kira-kira selesai saya lakukan ini, saya mau capaian saya TKT 2 atau 3.
3 aja ya Prof. Tidak apa-apa 3. Tulis Soalnya 3. di proposal sudah saya isi seperti itu. Karena bisa dirubah. Tidak apa-apa 3, nggak masalah. Karena kamu yang ini dan tidak ada pengaruh nilai dan lain sebagainya. 3. Lanjut sekarang program penelitiannya. Oke, untuk ruang lingkup. Lanjut, langsung 50 ya, otomatis ya untuk maksimal pendananya. Oke. Kalau Fokus. untuk bidang fokusnya ini Prof hanya pilih Kesehatan saja. Kamu kan melihat kesehatan tadi saya lihat di atas itu. Iya. Ya, temanya silakan. Nah ini juga saya bingung ini Prof. Pengembangan dan penguatan sistem kelembagaan kebijakan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat menutup itu di bawahnya itu kamu masuk di sini yang kamu klik sekarang itu aja. Yang ini ya Prof. Ya. Jadi nanti temanya kamu ingat kesehatan dan tema penelitiannya fokusnya kesehatan temanya ini dan topik penelitiannya diklik. Ini yang perlu ditulis di rangkumannya. Nah, tinggal estimasi aja kira-kira kamu berada di mana di dalam hal ini karena kamu yang lebih tahu karena bidang kamu. Kira-kira yang mana? Yang kalau klop 100%-nya enggak ada kayaknya Prof. Bukan Tapi yang 100%. yang dua ini mungkin masih berhubungan. Ya, salah satu aja. Dipilih salah satu, jangan pilih 2. Oke, ingat temanya penelitian dan topik penelitian ini yang dituang di dalam rangkuman yang saya katakan. Karena di dalam rangkuman masih ingat dalam rangkuman kemarin, oleh sebab itu untuk menyelesaikan permasalahan di Adarit pada tema ini dan topik fokusnya ini. Jadi link antara ini dengan isi di dalam rangkuman kita. Itu ya. Rekan-rekan sekalian itu diingat ya. Mohon supaya jangan salah di kita menyelesaikan tema lain, yang kita tulis ini lain jadinya. Oke, lanjut. Rumpun ilmu di atasnya lagi dulu dong. Ya. 7. Kesehatan. Diklik aja kesehatan supaya itu ilmu kesehatannya. Oke. Sama ya. Ini Klik lagi. umum ya Prof. Ya. Umum ya. Kalau ini kan bidang rekan-rekan yang tahu ya. Jadi ya kesehatan masyarakat. Oke. Riset. Kalau prioritas riset ini Prof. Prioritas riset ini yang masuk kesehatan nggak ada ya kesehatannya. Green economy, blue economy, digital Adanya economy. kemandirian kesehatan Prof. Iya itu kemandirian masuk kesehatan. Masuk ya, nggak ada yang lain. Saya bingung Prof. Oke, lamanya klik 12 sudah terisi ya. Tahun pelaksanaan ini dan ini. Oke, lama 1. Oke, turun ke bawah. Oke, tugas. Uraian tugas dulu. 1-3. Uraian tugasnya. Kopi dari template Silakan. boleh Prof. Terserah. Kalau ada tugas ketua sudah ada ya di copy aja dimasukkan di sini supaya yang di dalam substansi sama dengan yang di sini. Itu bagus. Biasanya itu karena kita lupa kasihkan kita ketik di sini saja. Nanti dalam substansi beda lagi. Ini yang harus disamakan. Oke, silakan turun. Gak apa-apa ya, turun ke bawah. Tambahkan anggotanya. Nah ini yang saya masih bingung juga Prof. Jangan bingung. Anggota saya siapa? Tuh ada saya. Soalnya makanya saya bertanya kemarin Prof untuk beda institusi apakah bisa Nggak atau boleh. tidak. Yang anggotanya harus satu dari prodinya, dari perguruan tinggi. Skor Enggak, Mbak. Kalau PDP cuma 50. 50. Iya, 50. Pikir ya temannya 50 siapa? Jabatan fungsional tidak ada persyaratan Tidak, tertentu. enggak, 50 tidak ada anggota enggak, hanya itu saja. Kasih nomor induk nasionalnya, supaya diketik deh. Ayo, bacakan. Hafal pasti.
Kalau tidak, tanya LPP, pasti LPP boleh tahu nomor nicknya itu. Paspor 09, untuk di maju pun tahu dia. 10. 82. Oke. Rekan-rekan semua perhatikan ya, supaya tahapannya nanti rekan-rekan bisa ikuti. Oke, tulis tugasnya. Ya, pilih baru tugas. Tugas. Sudah, Prof. Oke. Ya, simpan. Oke, lanjut. Untuk mahasiswa, cukup satu aja lah anggotanya. Supaya punya potensi ajukan proposal lebih banyak. Saya juga belum persiapkan ini, Prof. Mahasiswa ini. Mahasiswanya, klik mahasiswa. Kalau masih coba tambah mahasiswa dulu, tapi harus isi mahasiswa nanti ya. Ingat, harus ada mahasiswanya 2. Lanjut aja dulu kalau tidak ada mahasiswanya lah. Sebelum mahasiswanya atau persiapkan tidak? sih, Prof. Boleh di ini nanti, Prof. Apa namanya? Disusulkan mahasiswanya sebelum. Ya, makanya belum bisa lanjut aja nanti mahasiswanya nyusul. Tapi harus ingat mahasiswa di input. Oke, lanjut. Download template-nya kan sudah ada tadi ya. Template sudah saya susulkan. Oke, silakan. Nah, kalau yang ini, Prof, kelompok makro risetnya ini. Kalau memang ini istilahnya tidak ada yang kamu, tuh klik yang kelompok riset lain. Tidak mempengaruhi penilaian ya, Prof? Tidak. Oke, lanjut ke bawah. Kategori luarannya. Oke, jenis. Oke. Jangan kasih kaget saya juga ya. Oke, stop dulu. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Tadi yang pertanyaan pertama tadi ya? Benar ya, 20. Oh, ini ada coklat saya nih. Jadi pertanyaan kedua saya adalah harus jawab baik dan benar. Persyaratan luaran untuk PDP afirmasi dan PDP saja itu berada pada akreditasi apa? Oke. Tapi perempuannya, saya butuh laki-laki lagi dulu. Benar tuh? Oke, silakan. Yang ini nih. Ya. Ya, perkenalkan nama saya Budiman dari Universitas Palu, Prof. Terima kasih atas pertanyaannya. Persyaratan untuk publikasi, Prof, kalau untuk PDP afirmasi Sinta 1 sampai 6, Yep. sedangkan kalau untuk PDP itu Sinta 1 sampai 4. Ya, makasih. Benar ya? Oke, saya coklat. Saya punya pertanyaan satu lagi nantinya. Yang dapat coklat berikutnya yang paling cepat datang tadi. Kayaknya itu panitia mau plotting nanti. Oke. Kasih ya. Ya, dilanjut sekarang. Ya. Nanti pertanyaan ketiga saya masih ada coklat satu lagi. Oke, sekarang jurnalnya. Sinta 1 sampai 4. Masukkan nama jurnalnya, silakan di dalam keterangan. Karena saya mencintai kalian semua. Jadi saya siapkan coklat. Betul sekali, Pak Novel. Ya, silakan tuliskan nama jurnalnya di dalam keterangan. Saya copy dari naskah. Tidak apa-apa. Makanya kalau ya rekan-rekan sudah terbiasa, dibuat dulu di tempat lain, baru tinggal copy supaya lebih cepat. Ini, Prof. Oke, sudah ya. Nama jurnalnya, terus nomor ISN-nya, baru linknya jurnal itu. Ada? Oke, silakan disimpan, dilanjut. URL. URL-nya, ISN-nya, ya ada. Karena akan muncul nanti. Lanjut. Pasti belum bisa lanjut ya. Oke, kenapa? Karena belum ngupload di sini. Ya. Mau kita lanjutkan lihat RAB dulu? Oke, bisakah filenya tadi dibuat PDF dulu? Dibuat PDF. Ya.
Eh, Kalau gitu bingung, Word aja buka gimana, Prof? Word-nya yang ini, template-nya. karena saya mau dilihat itu yang saya hapus, ada sempat saya Oke, hapus. bukan kalau gitu template-nya kita lihat sekarang. Template untuk PDP-nya sendiri. Silakan. Karena yang kami periksa tadi 8 orang. Oke. Jadi rekan-rekan, template jangan dirubah. Jangan dihapus, yang dihapus cuma titik. Yang katakan tadi ya. Syukurnya di sini ini ada tanda kurikulumnya, masih ada enggak ya? Kelihatan enggak kurikulumnya? Ada ya? Karena masih tanda jangan sampai ya. Oke, ada. Jadi judul saya belum, kita nggak periksa judul dulu ya. Kita dulu isinya dalam. Oke, terus ke bawah. Oke, plan. Tik. Urgensinya, mana urgensinya di ini ada. Oke. Terus ini kok daerah 33 juga ya? Oke, good. Oke, tujuannya mengembangkan tujuannya adalah untuk mengembangkan, ada kata untuk loh. Tapi kalau nggak ada apa-apa. Metodenya ada metode minta kayak dari isi dalam. Coba dilihat di dalam isi atas. Naik ke atas dulu isi keterangannya. Keterangan ini. Isi meringkas penelitian dengan kata-kata urgensi, tujuan, metode OAK dan luaran. Oke. Sekarang luarannya apa? Klik luarannya. Oke, titik. Luarannya adalah target luaran yaitu ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal yang terakreditasi. Sinta 3 yaitu jurnal ini, jurnal ilmu kesehatan masyarakat ini titik. Oke. Sekarang tambahkan kira-kira penelitian yang ini yaitu pada tahun pertama adalah titik. Dan tahun ketiga untuk jangan di copy semua yang punya saya. Ini punya saya loh. Jadi TKT penelitian ini dimulai dari TKT 1. Dan capaiannya itu targetnya TKT 3. Seperti yang dibuat di dalam sistem tadi. Dimulai dari TKT 1 dan diharapkan kalau gitu. Dan diharapkan mencapai TKT 3. Titik. Oke, titik apa? Kita jangan itu dulu isinya dulu ya. Hanya sepintas saya tadi nih ada target luarannya. Oke, turun di sini. Ini ya yang utama ini nih ada di buka kurkura. Terus di sini ada, jadi ada 4 ya. Kalau diminta ini ada 4. 1 karena ada titik koma, titik koma, titik koma dan titik koma. Oke, lanjut. Pendahuluan. Pendahuluan ada minta 5 atau 4 ya? Sama ya? Oke. Gak apa-apa, lihat ke bawah, latar belakang, terus ke bawah. Yang diperhatikan ada menggunakan sitasi ini. Benar ya? Oke. Lanjut ke bawah. Naik ke atas kembali, coba. Minta tolong, sorry. Naik ke atas dulu, kembali. Ya, lagi. Sampai di atas keterangannya kita mau lihat. Oke. Keterangannya latar belakang. Ini latar belakang dia sudah isi di sini rekan-rekan ya. Jadi kita nggak perlu lagi isi di sini latar belakang. Jadi kita tinggal isi di dalam isinya. Oke, lanjut. Yang menjadi perhatian, kalau di sini mulai 1 dan berurut, maka 1 nanti garis baru sampai 3. Nggak bunyi lagi 2 ini. Gitu ya. Oke. Karena dia berurut, bisa dirubah langsung itu. Otomatis soalnya. Oh, yang otomatis ini ya? Udah, nggak apa-apa ya. Kalau otomatis boleh apa-apa salah. Hanya saya bilang itu, nggak apa-apa. Kalau kalian pakai medley ya. Kalau dihapus di daftar pustaka hilang. Benar. Nggak masalah. Kita sudah paham itu kalau sudah gitu. Kita turun ke bawah. Yang penting tidak ada nama dan tahunnya ya. Oke, turun ke bawah. Yang lainnya perhatikan ya, sepintas saja ya. Karena kita mau administrasinya dulu lolos. Oke, turun ke bawah. Oke. Mudahan nggak lebih kata jumlahnya nanti ya, tinggal ngitung kata-kata lagi. Jumlahnya 855 kata. 800, oke. Nggak masalah.
turun lagi, cepat sedikit. Wih, banyak tuh sebenarnya. Pendekatan state of art-nya sekarang. Oke, pendekatan oke. State of art-nya tuh. Naikkan sedikit. Oke, sedikit. Oke, nah lihat lagi sedikit. Yang kita lihat keterangan yang mau diharapkan di dalam. Oh, sudah, turun aja dulu. Enggak, naik aja kembali yang ini. Pakai mouse kan cepat. Oke, 2 pendekatannya. Oke. State of art-nya turun. Saya mau lihat state of art-nya. State of art-nya mana? Ini Prof, saya buat apa namanya nih, gambar perbandingan penelitian sebelumnya, kemudian buat statement di sini. Saya mau ngikut Prof punya sebenarnya kemarin Prof, cuma saya bingung. Step of art-nya artinya kita menjawab pengertian-pengertian dari judul itu supaya orang tahu. Itu pertama. Jadi pastikan judul yang ada kita miliki itu sebenarnya apa artinya. Terutama di situ kesehatan. Dimunculkan kesehatan. Kenapa sebenarnya urgensi kesehatan itu? Maka pengertian dan penulisan itu sendiri. Sini belum ada state of art-nya. Memang secara yang lainnya menggunakan state of art demikian. Tapi apakah kita paham terkait dengan terkait dengan proposal ini kalau tidak ada pengertian definisi dari judul itu sendiri yang dijabarkan per bagian. Karena memang saya katakan tadi state of art-nya itu adalah penelitian dilakukan orang sebelumnya, tapi yang lebih simple adalah kita memberikan penjelasan terkait dengan judul yang kita kerjakan. Lihat judul yang kita kerjakan ada berapa bagian yang ada di dalam. Kalau kemarin saya punya pengembangan suatu digitalisasi menggunakan teknologi MIMO pada kesehatan ini dan lain sebagainya. Saya berpikir ada berapa komponen yang harus saya jabarkan di dalam judul ini. Judul pertama, orang tidak tahu tentang memory relay. Dah, itu harus saya jelaskan tentang memory relay. Itulah state of art-nya. Karena itulah hal kebaruan dari bidang kita. Apalagi, terkait dengan something itu apa? Itu kesehatan. Dan itu dimunculkan bidang kesehatan. Terus apa lagi dalam hal ini yang bisa kita mengoptimalkan suatu memonya itu di suatu daerah wilayah ini. Kita masuklah daerah 3T. Jadi hal judul kita itu kita harus bagi berapa kelompok. Ada 2 atau 3, 4. Baru itu yang dijabarkan satu-satu. Karena judul kita itu menggambarkan hal baru. Makanya dikatakan apakah judul kita inovatif atau tidak? Satu checklistnya adalah adakah judul di dalam sini terkait dengan kasus yang terjadi saat ini. Itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan buat yang demikian yang ini dan singkat bahasanya ini, adakah yang mampu menjelaskan apa yang dikerjakan? Makanya kalau saya dari awal 2015 sampai saat ini, detik ini, state of art saya itu menjelaskan apa yang saya akan lakukan. Dan yang saya lakukan itu adalah sudah dilakukan orang lain sebelumnya dan juga saya sudah lakukan. Membandingkan, apakah ada yang memkerjakan tentang memo dulu sebelumnya? Sudah ada. Saya melanjutkan di memori lainnya lebih dalam. Dan lain sebagainya. Baru teknologi memo itu dijelaskan terkait dengan apa yang akan kita kawinkan. Kawinkan dengan kesehatan. Kawinkan dengan digitalisasi. Jadi itu poinnya. Kalau kita lihat sepintas demikian, satu, pasti tidak akan terang kita baca nantinya kalau kita print out hitam putih. Ya, itu pertama. Kedua, kalau reviewer lihat sepintas dikira nanti ini roadmap penelitian. Padahal ditulisnya rangka state of art-nya. Ya. Ketiga, bahwa
Karena biasanya simbol ini fishbone. Fishbone larinya ke tahapan penelitian kalau fishbone biasanya juga ya. Tapi tergantung dari yang penjabaran keterangan yang diberikan. Jadi itu sebenarnya. Sedangkan berdasarkan yang telah dilakukan sebelumnya, tak perlu kita katakan itu. Karena state of art itu pada dasarnya menjelaskan kepada kita apa yang kita kerjakan. Yang mana sudah dikerjakan orang sebelumnya, kita pun adalah orang itu sendiri. Tapi kita jelaskan sebenarnya judul kita apa. Kalau kita buat demikian, maka tidak ada penjelasan yang akan kita sampaikan kepada reviewer, yang akan kita sampaikan kepada penjara, apa yang sebenarnya kita lakukan. Apalagi ada bahasa-bahasa aneh yang bagi saya, orang awam, tidak memahaminya. Itu yang dijelaskan sebenarnya. Jadi cukup menarasikan itu saja, Prof? Menarasikan yang utama. Dan narasi itu terkait dengan kegiatan atau publikasi yang sebelumnya. Itu. Tapi jangan diterbongkar habis. Kalau orang TKI biasanya itu sampai buat gambar, keterangan gambar itu dijelaskan. Itu bisa. Tapi kalau ini sepintas tetepannya apa? Ya, apalagi kalau tentang model heteronya ini yang dijelaskan apa sih sebenarnya model ini? Gitu. Kan hal baru tapi istilah penjelasannya. Oke. Nah, apalagi program kesehatan samping ini dijelaskan nih pengertian ini apa sebenarnya? Ya? Yang dominan. Oke. Turun ke bawah. Peta jalan. Nah, ini petanya yang perlu. Oke. Skip. Judul tahapan. Kalau di Keren sini, ya? kalau sini jelas ya. Coba. Iya, ini keren kok. Jadi sampai tahun 30. It's good. Oke, lanjut. Yang penting bisa dibaca ya. Metode tahapannya tahap pertama mengukur dan menilai. Oke, lanjut. Turun ke bawah. Kedua, menguji. Ketiga, menyusun laporan. Keempat, kok sama ya nyusun laporan akhir dengan apa bedanya ketiga dan empat ini? Ini belum selesai, Prof. Melakukan penyusunan laporan Karena hasil. ada yang 30, 70, berapa? Ya, 70 baru 100% itu, Prof, di sini. Menyusun laporan kemajuan boleh, tapi laporan hasil gitu yang menjadi saya pertanyakan. Laporan hasil kemajuan dan laporan akhir di bawah nantinya. Oke. Oke. Turun ke bawah. Harus 4 ya, harus 4 juga di bawah nanti. Ini apa nih? Ini Prof, alur penelitian. Oke. Barusan alur penelitian kayak gini ya. Apa yang Bagian alur, Prof. Kegiatannya, kemudian output dan pelaksananya. Oh, studi literatur. Terus terus mana yang bagian 1, 2, 3? Kenapa nggak boleh pakai yang bagian 1, 2, 3 dan 4 itu tadi? Yang mana, Prof? Yang kamu buat di atas, itu kan harus keluar ke sini. Yang ini kan 1, 2, 3, 4. Kenapa nggak dibuatkan itu menjadi bagian itu yang kelompok menjadi 1, 2, 3, 4 untuk hal itu? Oh ya, siap. Ini saya coba lebih spesifikkan, Prof. Spesifik tapi nggak gitu, lihat sepintas nggak tahu kita apa ini. Iya. Tapi kalau kamu tambahkan di sini bahwa yang 1 ini semua, yang kedua ini semua, yang ketiga ini semua, dan keempat ini semua, itu lebih jelas. Gitu ya? Terserah. Yang penting sesuai dengan isi di dalam 1, 2, 3, 4 itu. Oke. Nanti ke bawah tahunnya pasti harus 4 juga. Oke, tugas, ketua, oke, turun sama yang tadi yang kamu copy ya. Oke, ketua, anggota. Mahasiswanya mana? Mahasiswanya itu tadi yang saya bilang, Prof. Saya belum. Harus ada mahasiswanya 2 minimal. Wajib. Jadi harus tugas mahasiswa. Wajib. Nggak boleh nggak ada. Diselesaikan lagi nanti. Oke, turun ke bawah. Nah, bedakan sekarang tahun berjalan kamu, persiapan kamu bukan di sini. Tadi 1 di atas itu bukan persiapan.
Jadi satu di atas harus sama di sini. Ini masuk di metode juga, Prof. Sama harus, makanya saya 3 link itu harus sama. Oke. Metode kita sendiri, metode untuk pencarian uangnya, metode untuk yang anggarannya, supaya saat kita bersama, saya sudah berada di tahap pertama. Uang yang saya habiskan terkait ini semua. Makanya kalau misalnya kamu menggunakan yang saya ajarkan tadi, tahap pertama itu FGD dan pengumpulan data, itu yang kita habiskan. Jadi yang variatif nanti itu mengikuti tinggal bahan. Bahan mau dibeli di mana, nggak masalah. Tapi tahapan untuk pengumpulan data dan FGD, baru turun ke analisis, baru laporan akhir, itu sesuai dengan RAB. Jadi kamu mau bermain pengumpulan data 3 bulan, ya habiskan dana 3 bulan untuk pengumpulan data. Baru turun ke analisis itu misalnya 4 bulan, silakan. Sisanya itu laporan akhir. Itu ya, jadi pikiran kita itu uangnya mau dihabiskan sesuai dengan kegiatannya. Jadi jangan istilahnya tiba-tiba uang kutansinya kita itu untuk FGD itu berada pada bulan ke-7. Padahal kita 3 bulan di depan. Gitu ya. Jadi pola pikirnya pengumpulan data FGD, baru analisis, laporan. Susunannya demikian juga. Kalau misalnya kalian rubah-rubah di sini juga, nyesuaiin. Oh mungkin karena saya FGD ada awal, pertengahan, dan akhir, itu bisa juga. Tapi kita harus rancang dulu di pikiran kita sebelum kita plot, supaya kita bisa tahu penggunaan anggaran. Makanya kalau di kampus kan, mahasiswa bayar semester awal dan semester akhir. Titik. Gak boleh lagi nanti mahasiswa bayar yang mau semester genapnya, tapi bayar uang kuliah di semester genap. Harus ada peraturannya supaya kita tahu bahwa kita menghabiskan dana sini selesai, baru maju lagi sini, maju demikian. Lebih simpel. Jadi ini 1, 2 sesuai dengan yang ada di atas tadi. Ya. Kalau nggak salah pengujian apalah tadi saya lihat sebentar. Turun ke bawah. Sampai banyak kan? Ini soalnya saya pisah-pisah, Prof. Iya, pisah-pisah kan, tapi pisah-pisah jadi di atas juga. Saya sudah katakan tadi, dipisahkan pun tidak apa-apa. Yang penting kalau bisa 3, 4, ya nanti di 4A, B, C. Tapi itu masih dalam satuan. Gitu ya? Iya, Prof. Oke. Ini jangan dihapus ya. Iya. Ini jangan dihapus ya, dibiarkan aja. Oke, turun, daftar pustaka. P1, iya. Oke, mana orangnya? Seandainya ya, itu ada. Ini penjelasan ini kamu nggak ada jabarkan tadi di dalam straight of art-nya. Kan? Ada. Ini ada. Oke, Prof. Kemudian juga ada. Kesehatan juga kan proposal saya. Tanteng juga ya. Turun ke bawah. Turun. Oke, lanjut. Lanjut. Pelan-pelan ya. Lanjut. 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 Habis. Nggak ada nilai untuk rencana induk riset nasionalnya. Tidak ada panduan tahun 2024. Yang itu, Prof, soal itu. Kalau pakai manajer reference. Iya kan, kamu tinggal disimpan punya data di dalam database itu, kamu panggil dia pakai DRTPM lah, kode 2024. Sehingga nanti muncul. Kan database-nya kamu belum simpan, ya simpan sekarang. Itu ada kemarin yang saya panahkan 2023 ke 2024, di tengahnya ini adalah cara menulisnya di dalam citasi. Sudah ada kemarin saya perlihatkan, itu tambahkan. Itu untuk PDP, sedangkan untuk risetnya bisa lihat catatan saya dan ada PDF-nya kok di dalam online, bisa di Google itu. Jadi 2 bagian itu yang primer sebenarnya juga. Kita menggunakan primer, artinya bahwa panduan yang kita gunakan panduannya update dari Dikti. Iya. Gitu ya. Primer karena kita merujuk pada RIT. RJ. Nah, ini sudah lolos administrasi, ya lolos. Kalau kita lihat isinya di dalam, yang tadi saya komentar itu yang masih perlu diperbaiki supaya nilainya up. Khususnya di rangkum, coba kita buka rangkum.
Rangkuman penyelesaiannya mana? Oke, penyelesaiannya mana penyelesaiannya? Oke. Sehingga diperlukan adanya ketidaklanjutan. Oke. Masih ingat ada yang lihat rangkuman saya kemarin? Saya tulis di kalimat tujuan. Urgensinya. Jadi urgensinya ada di kalimat yang sebenarnya saya tidak boleh itu adalah ada kalimat oleh sebab itu. Apa lanjutnya? Siapa yang bisa lanjutkan kalimat saya yang ada ditulis di dalam proposal saya? Oleh sebab itu dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di rencana induk riset nasional. Ingat, kita diberikan dana oleh Dikti, kita diberi dana oleh pemerintah pusat, maka kita harus menyelesaikan permasalahan secara nasional. Kita kompetensinya ini PDP adalah kompetitif nasional, maka solusi yang kita berikan secara nasional, sehingga kita merujuk pada RIT, Rencana Induk Riset Nasional yang dikeluarkan. Makanya kita gunakan citasi dia. Makanya kalimat ini yang semua ada di rangkuman itu harusnya ada semua di dalam isi di dalamnya. Karena rangkuman adalah merangkum semua ada di dalam pendahuluan, ada di metode dan yang lainnya di dalamnya. Jadi jangan tulis ada tahun 2023 di sini poin ini apalagi 43%. Kalau ini 43% tidak ada di dalam isi substansi pendahuluan atau metode itu sendiri. Karena rangkuman ini hanya bagian rangkuman dari keseluruhannya. Kalau kita tulis di sini baru tidak ada di dalam isi, itu bukan rangkuman namanya. Itu yang kita buat di bagian 1, 2, dan 3. Rangkuman adalah catatan intisari dari substansi yang ada di dalam proposal kita. Apakah itu ada di dalam pendahuluan, apakah ada di dalam metode kita, ya. Jadi itu yang perlu kita pahami terkait dengan rangkuman. Sehingga di sini, kalau saya hanya tidak berbagi, mungkin orang kampus Gorontalo dulu pernah membaca proposal saya yang tahun sebelumnya. Karena kalau dulu-dulu itu pengajuannya itu ada namanya kompetitif nasional, ada kompetitif yang desentralisasi. Jadi kita menggunakan RIP-nya kampus, kita menggunakan RIP-nya secara nasional. Jadi kita menyelesaikan permasalahan yang ada di kampus, ataukah kita mencari nasionalnya. Itu dulu ada. Unggul, perguruan tinggi, dan kompetitif nasional. Jadi sangat wajib bagi saya, rekan-rekan yang hadir saat ini, menuliskan solusi itu untuk menyelesaikan permasalahan nasional. Karena kita diberikan dana oleh pemerintah. Jadi harus dituangkan di sini. Dan bagaimana menuangkan hal ini di dalam tulisan kita, pasti ada di dalam pendahuluan. Yang ada di metode nanti adalah luarannya saja yang muncul, kita munculkan. Mungkin sekali-sekali buka lagi 2-3 kali bacalah proposal yang saya tuliskan. Itu tertuang semua pelan-pelan. Memang kelihatannya itu kita mengulang, tapi itulah proposal. Proposal itu kita membuatnya itu untuk menekankan bahwa apa yang kita lakukan ini betul-betul saya pahami dan benar. Singkat tapi jelas tujuannya. Itu yang utama. Jadi kalau dia ini istilahnya masuk penilaian administrasi, sudah lolos administrasi. Namun yang poin untuk substansi nanti silakan dilihat sendiri, berhitung ini dan ini. Tapi kalau state of art-nya belum tajam. Kan ada ya? Oke. Itu poinnya. Jadi roadmap sudah oke, daftar pustaka masih ada kurangan 2. Dan belum ada bol untuk nama sendiri, ya.
Yang citasi diri sendiri ada. Itu di bold. Karena mana saya mau lihat, saya tadi kan udah lihat, ya. Karena biasa kita buka, kita perhatikan nama pengusul. Kita itu baca saja. Tapi kalau di bold, oh ini ternyata orangnya, ini ternyata orangnya. Nah gitu ya. Oke, saya kira untuk ini PDP administrasi oke, tapi nilai untuk substansi saya belum lihat. Tapi karena kita berada di kawasan timur Indonesia, PDP pasti lolos. Tinggal diperhatikan. Sekarang bisa nggak minta tolong ini di save PDF sekarang. Nah, tapi kita jangan kirim dulu ya, nanti ini di save as baru ke PDF. Oke, lakukan. Baru kita masukkan ke upload nanti. Karena penguploadnya itu harus PDF. Kita rubah ke PDF dulu. Save dulu, baru save as, baru rubah ke PDF. PDF, ya. Tapi belum Nggak apa-apa. lagi, Prof. Belum ada apa-apa. Diangkat aku dulu lah. Ini mau teman-temannya lihat loh, cara prosesnya untuk sampai ke RAB itu gimana? Itu maksudnya. Sudah. PDF-nya. Buka sekarang bimanya. Tapi saya punya komen tadi di situ, Prof. Udah, enggak apa-apa. Karena nanti resubmit. Kan belum save, send, kirim. Ya, belum lah. Oke, sekarang udah masuk kita di bimanya lagi. Ingat ya, template nggak ada yang dirubah, nggak ada yang dihapus. Yang dihapus cuma titik-titiknya. Oke, sekarang upload. Choose file. Oke, dia jadi di choose file. Dirubah dulu Word-nya ke PDF rekan-rekan sekalian ya. Oke. Wih, kesasar kita ke dalam ini. Ya kan? Ya kan? Banyak judulnya. Yang dibuat di bagian depan rekan-rekan sekalian di drive langsung pengusulan tahun 2024. Karena nanti ini kalau lolos akan diusul tanya lagi untuk edit untuk perbaikan. Ya, pasti kita buka lagi nanti, jangan sampai nih kesasar mana sekarang ini. Ya harus siap bahwa proposal kita lolos. Harus itu optimis kita harus proposal kita lolos. Jadi kita harus buatkan nama filenya dulu. Sudah bisa? Oh dia dokumen. Ancang-ancang PDF-nya. Oke, selanjut. Oke. Sudah, Prof. Oke, jadi tadi sudah diklik yang ini dan sudah diunggah ya. Jadi kalau nanti mau ada perbaikan maka unggah ulang. Nih ada ulang-ulangnya. Jadi jangan takut rekan-rekannya ya. Tadi jadi bisa unggah ulang. Ya turun ke bawah. Sekarang kita sudah memenuhi untuk lanjut. Sekarang lanjut. Karena sudah submit maka bisa kita lanjut rekan-rekan. Itu ya. Oke. Oke. Nah, sekarang nilainya maksimal 550. Total dana diajukan belum ada di sekarang. Nah, sekarang perhatikan rekan-rekan sekalian, karena ini PDP 1 tahun, maka 1 tahunlah yang ada di sini. Ya. Sekarang kita turun ke bawah. Pelan-pelan. Kita klik di sini. Baru yang ada yang ada kemarin sama yang saya paparkan, ada bahan, pengumpulan data, sewa, analisis, dan pelaporan hasil. Sama ya yang di dalam Excel yang saya paparkan. Kalau yang mau butuh Excel nanti saya kirimkan Excelnya supaya kamu rubah-rubah angkanya pun
Silakan. Iya, Ya. Prof. Oke, sekarang kita coba mengisi bahan. Klik bahan. Bahan lagi. Oke, pilih kelompoknya. Di kelompok bahan ada ATK, bahan habis, dan coba diklik. Nah, sama kan yang dalam Excel-nya? Sama ya? Bahan bersedia, bahan penelitian, dan ATK. Coba masukkan seperti yang ada di dalam. Tapi kalau sudah ada sendiri, silakan. Masukkan sekarang. Sana mau mengikuti itu, Prof. Silakan di-input dulu yang seperti saya punya. Ya diklik lah. ATK. Tulis ATK, klik ATK-nya. Di sini sudah, Prof. Oh, belum ya. Terus itemnya. Nah, item paket. Kebersediaannya belum ada ATK-nya ya. Oke, paket. Oke. Terus paket kemarin ada berapa? 3. Tulis 3. Nggak mau. Volumenya dia sudah di sini, tapi layar belum, jadi sabar. Keluar lagi kan? Jangan dikeluarin lah. Jadi memang mengisi RAB itu asik rekan-rekan. Tapi kalau mau buat RAB di sini harus sudah ada dulu Excel-nya, baru tinggal kita pindahkan. Karena biasanya itu perasaan kita sudah input, ternyata tidak. Giliran kita jumlahkan, kok jumlahnya saya punya bahan harusnya sekian, kok coba sekian yang muncul. Ya, saya volumenya 3. Dan harganya berapa satuan? Silakan. Tulis seperti Lupa satuannya, Prof. tulis seperti ada yang baca Excel-nya? Ya, oke. Berapa? 15. 5. Enggak, seperti yang saya tulis punya saya di PowerPoint saya kemarin. ATK-nya berapa? 300.000. Ya. Yang 50 ya? Yang 50 kemarin itu ya? Oke. Lanjut. Simpan dulu. Jangan lanjut itulah. Back. Kembali. Belum. Ini baru bahannya ATK loh. Saya pikir dilanjutkan. Saya pikir lanjut selanjutnya. Bahan lagi. Nah, bahan lagi. Baru pilih yang berikutnya seperti yang dalam bahan bersedia. Oke, klik bahan bersedia. Oke, kemarin paket ya, tulis paket. Nah, dia di sana. Oke, kalau dia ini ternyata bilang unit katanya, tulis unit aja di sini. Oke, unit di sana tulis berapa? Unit ada berapa kemarin? 3 ya? Ya, tulis 3 aja juga. Oke, satuan unitnya berapa? Bacakan, minta tolong dulu. Nanti dia ini bisa diedit juga. Berapa? 350. Oke, lanjut. Tambahkan lagi. Udah jangan gitu dong. Bahan lagi. Bersedia lagi yang ya itu unit dia ya, unit juga dia ternyata unit. Kita mengikuti yang satuan yang dia sudah tampilkan saja. Unit itu berapa? 3 ya? 2 atau 3? Ada yang buka PowerPoint yang kemarin? 2 ya, berapa satuannya? 600. Oke. Lanjut di atas tambahkan. Oke. Ya, tambahkan. Sekarang kita masuk ke pengumpulan data. Jadi selesai ini lagi. Nah, di pengumpulan data itu ada banyak. Jadi ternyata RAB-nya nggak berubah tahun lalu dengan yang sekarang. Jadi kalau pakai Excel yang PPT saya kemarin, nanti saya kirimkan Excel-nya. Jadi jangan ditambah-tambahkan. Jadi mulai dari pembantu, terus kalau bisa yang ini dulu. Coba turun ke bawah. FGD nggak ada lagi ya?
Nggak ada ya FGD? Oh iya, nggak ada FGD. Naik ke atas pelan-pelan? Di transportasi. Enggak, FGD di pengumpulan data. Nggak ada ya FGD, artinya FGD yang dikeluarin. Udah, jadi yang pakai template saya untuk metode, jangan ada FGD di situ. Nggak ada anggarannya. Ya, oke. Sekarang kita mulai dari atas dulu. Mulai dari atas untuk pembantu peneliti. Nah, klik pembantu peneliti. Ingat, pembantu peneliti anggarannya nggak boleh lebih dari 300 ke atas. Ya, ini dilihat. Ada yang tahu pengertian dari dua komponen OJ dan OB? Ya, nggak bisa berbagi coklat kalau semuanya menjawab. Aku bilang angkat tangan dulu, ternyata sudah jawab dulu. Batal pertanyaan ketiga. Jadi ini orang per jam, jadi nanti lihat dia berapa jam. Kalau saya kemarin menghitungnya adalah kalau misalnya dia kerjakan 3 hari, saya mau dia kerja dalam satu hari 3 jam. Jadi 3 hari kali 3 jam, 9. Langsung 9. 9, kalau misalnya ada 2 orang, maka dia 18. Tulis 18 di situ. Betul dengan anggota. Kalau lebih dari 2 orang, Bisa. Hah? kalau lebih dari 2 orang, Itu saya bilang, pemikiran kalau lebih dari orang berapa ya jadinya ya? 9 dikali 2 dong, kali 18 ya. 18 kali. Orang. Ya 18 di sana aja. itu coklat. Ya 18 dulu. Karena yang dikalikan di dalam sistem ini adalah ini ya, ini dengan ini. Makanya hasilnya ini. Jadi kalau kita tulis 18 di sini, satuannya berapa yang dikasih, maka ini dikali ini dapat ini. Per jamnya ada, lihat di itu ada berapa per jam? 80 kok nggak salah ya, atau berapa? Hah? 80, terus 80. Jadi kalau mau dapat tambah-tambahan bisa bermain di sini sebenarnya. Ya? Oke, buktinya capai luarannya. Yang ini tidak masalah. Oke. Itu contoh untuk RAB. Saya kira rekan-rekan sudah bisa membuatnya, ya. Bisa nanti dilanjut-lanjut, re-upload lagi nanti ya. Nah, sekarang ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya supaya kita seandainya kalian bisa print out ya proposalnya. Atau ada yang mau di coaching satu persatu silakan sekarang. Atau ada yang bertanya dulu? Yang paling belakang bertanya silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiarto. Saya dari Setia Pembangunan Palu. Ya. Izin Ibu Prof, saya ingin bertanya terkait masalah metode yang digunakan dalam penyusunan proposalnya. Nah, tadi kan sempat saya dengar bahwa FGD tidak bisa digunakan ya. Nah, saya ingin bertanya apakah metode pengumpulan data yang digunakan harus melakukan proses wawancara dengan informan, ataukah dapat menggunakan metode seperti systematic literature review atau analisis big data? Terima kasih. Oke, untuk metode penelitian itu kita menyelesaikan dari kebiasaan yang kita lakukan, yang kita yang lebih tahu daripada reviewer. Bagaimana kita mau menyelesaikan permasalahan ini, pendekatan ini dan lain sebagainya. Kalau terkait dengan FGD tadi, karena memang kita menyusun metode penelitian itu rujuk kepada RAB, karena istilahnya RAB akan menghasilkan luaran kita dan tahun berjalan kita disesuaikan dengan RAB itu sendiri, maka tadi saya katakan ternyata FGD sudah nggak ada. Kita bisa melakukan FGD, tapi plot anggarannya tidak seperti yang saya jabarkan kemarin. FGD bisa kita paketkan. Di dalam paket itu ada narasumber kita, ada penyelenggara, ada MC, dan peserta.
dan konsumsinya dan lain sebagainya kita bisa paketkan. Tapi sekarang itu tidak ada. Jadi karena itu tidak ada, masih ada kelihatan narasumber. Itu bisa di situ bisa kita plot bang, ada FGD dengan narasumber ini, dan pastinya itu sudah tidak ada MC-nya, tidak ada penyelenggaranya lagi. Yang ada cuma narasumber. Dan kalaupun misalnya narasumber itu kita hadirkan dari luar, ingat narasumber yang menjadi narasumber kita tidak boleh dari kampus kita. Di luar kampus kita. Kalau kita mau rapat di dalam kampus, rapatnya di luar jam kerja. Nah, jangan menghitung jam kerja kita, karena itu sudah dibayar oleh kampus. Yang dikatakan rapat itu yang jam di luar kampus. Makanya kalau misalnya kita rapat di kafe agar ada perubahan sedikit, itu diakui, karena itu di luar jam kampus. Itu ya. Jadi kalaupun kita panggil narasumber, ya narasumber ini narasumber kita ada pesertanya, kita sebagai pengusul, kita anggotanya, ada mahasiswa, ada teman-teman sekalian, supaya bisa kepalanya dihitung untuk konsumsi, dihitung untuk transportasi, dihitung untuk uang saku kalau kita mau kasih uang saku. Tapi itu ada buktinya semua, gitu. Tapi di luar dari semua itu, capailah luarannya wajibnya supaya yang kecil-kecil ini tidak diperhitungkan. Hanya di catatan harian itu, makanya nanti laporan kemajuan ini yang perlu ketat kalau sudah keluar. Laporan hariannya itu diupload. Kita bisa istilahnya mengupload belakangan keterangan bahwa di bulan ini saya melakukan ini dan itu, cukup. Jadi kalau saya punya trik itu per bulan saya memberikan catatan harian, presentasinya saya munculkan. Sehingga pada saat bulan Oktober, laporan kemajuan sudah berada pada 80%. 80% menghabiskan uang, 80% menjalankan kerjaan. Gitu. Sehingga pada saat kita mengupload namanya 70% apa lagi namanya nih? Surat keterangan belanja kita, maka oh ya 70% sudah ada. Dan ada listnya. Kalau lihat Excel saya kemarin itu ada warna-warni, itu ada keterangannya sebenarnya di sana. Ada untuk ini sekian. Jadi pada saat bahan, saya tulis bahan saya total bahan rupiahnya. Jangan memberikan keterangan karena kemarin ada anggota dosen itu dipanggil karena di dalam keterangan bahan pengumpulan data itu dijabarkan lagi ini dan sekarang ditulislah di situ penggunaan pulsa, maka disuruh kembalikan dana. Nah, tapi kalau kita tulisnya surat keterangan belanja kita itu bahan, kita tulis ini bahan sekian. Seperti yang ada di Excel tadi itu bahan, pengumpulan data, ini semua. Tanpa ada kata-kata keterangan yang lain, kita aman. Gitu. Karena itu pernah sampai saya harus mengklarifikasi ke Dikti. Itu tugas LPPM itu mengklarifikasi bahwa dia menjalankan baik dan benar, hanya penulisannya saja yang tidak. Gitu ya. Jadi metode itu selalu kita rumitnya kita di dalam tesis kita, disertasi kita tidak sama dengan pengusulan. Karena kita pengusulan metode itu merujuk bagaimana kita menyelesaikan akan penelitian kita dengan tujuan kita berpatokan pada tahapan penelitian kita dan tahun kegiatan kita. Sehingga 3 poin itu, makanya saya bilang 3 poin itu harus sama. Pada saat kita tulis ada 4 bagian di atas, maka alur tahapannya ada 4 dan tahun juga ada 4. Karena itu akan melink kepada anggarannya. Gitu ya secara jelas. Oke, let's see. Izin Ada, Prof. ya silakan. Ya, terima kasih Prof. Dan masih di metodologi, tadi Prof sampaikan bahwa dalam penulisan metodologi itu ada misalnya tahapan 1, 2, dan 3, 4. Kemudian pada saat penulisan diagram alir dibuatkan lagi tahapan tersebut dalam diagram. Apakah tidak apa-apa itu berulang? Tidak apa-apa. Baik. Itu harus jelas dan harus sama. Ya, selanjutnya Prof mohon izin ketika saya mengambil mahasiswa sebagai anggota karena dari Fakultas Kedokteran itu tidak ada MBKM, apakah boleh Prof? Maksudnya ya pelibatannya tidak SKS-nya tidak di itu Prof maksudnya kan? Mungkin SK dilihat dari mata kuliah yang diajarkan. Iya, betul. Itu Prof. aja. Bagaimana Prof tidak? Itu Ya. bisa dilihat dari mata kuliah yang diajarkan.
Oh, Karena kan kalau dulunya itu kita nyupload untuk biodata kita. Dan di situ kita mata kuliah yang kita ajarkan. Sekarang tidak ada hal itu lagi, yang muncul nanti adalah link Sinta kita. Sehingga nanti anggota itu si reviewer mengklik link Sintanya, melihat apa yang pernah dilakukan sebelumnya. Gitu. Jadi kalau tidak ada, tidak apa-apa. Tapi kalau untuk penelitian afirmasi dan PDP, anggotanya nggak diperhatikan kok. Yakin itu. insya Allah fundamental, Prof. Oh, fundamental. Masih Siap. banyak. Bagus. Tidak apa-apa itu. saya ambil mahasiswa kedokteran itu ya, Prof. Baik. Nah, nanti yang penting judulnya itu ada dia di dalam. Sehingga dia bisa membantu untuk menganalisis, walaupun istilahnya seperti yang punya, dia orang kesehatan, dan itu something, jadi saya katakan bahwa dia akan mensosialisasikan terkait dengan kesehatan something itu. Itu link sekali kan? Ya, siap, Prof. Yang Begitu. ketiga, Prof, mohon izin. Oke. Takutnya nanti tidak dibahas. Masih di penelitian fundamental. Untuk mitra, Prof, kira-kira sebaiknya mitranya yang apa, Prof, kalau untuk dasar? Karena Oke. kalau misalnya industri langsung kan Nah, kurang tunggu dulu, saya tanya dulu. Kamu mau melihat atau menguji atau mengambil data di mana? masih skala laboratorium, jadi masih pakai artificial Intelijen. lab-nya masih itu, Prof. Ya, untuk terus? aplikasi limbah di industri nikel pertambangan Di mana? di Sulawesi Tengah, Prof. Iya, di mananya di Sulawesi Tengah. Morowali, Prof. Ya, Banyak. itu yang di situ di Oh, mitranya. di situ mitranya, Prof. Tidak terlalu jauh itu, Prof. Maksudnya apa tidak universitas dulu begitu mitranya? Enggak bisa universitas yang mitranya. Mitranya itu contoh. Saya akan memantau ibu-ibu hamil di dalam lingkup yang dijangkau oleh puskesmas itu. Maka saya bermitra dengan puskesmas itu supaya saya dapat izin untuk mendapatkan data terkait dengan berapa jumlah bidannya, berapa nanti bidan itu turun lapangan, sehingga saya bisa tahu bahwa ternyata permasalahannya itu dari jumlah bidan. Kalaupun saya buat spot di bidang-bidang tertentu itu untuk nantinya bidan ke sana, pekerjaannya kan tidak akan kelar. Itu bisa menjadi analisa kita ke depannya. Karena kalau penelitian dasar ya kita menganalisa ya data-data ini kita analisa, oh ternyata memang ada masalah terkait karena kekurangan ini dan segala macam. Sehingga kalau tadi saya dapatkan bahwa ternyata ibu hamil itu tidak dapat asupan yang seperti program pemerintah menyediakan telur dan kacang hijau, karena yang pergi ambil itu adalah suaminya. Karena lapar suaminya, maka dimakanlah suaminya, tidak dimakanlah ibunya. Gitu jadinya. Itu ternyata salah satu kendala, bahwa sudah ada program yang bagus tapi tidak terrealisasi karena kasus salah satu itu tadi. Gitu. Berarti- Itu menjadi persoalannya yang kita solusikan ke Baik, depannya. Prof. Saya ulangi lagi, berarti teknologi penanganan limbah nikel, limbah dari industri nikel tadi, saya bermitra dengan Masyarakat yang kalau bisa, kalau memang lingkungannya itu ada kepala lembangnya atau kepala desanya, ya kepala desanya dalam lingkungan itu. Siap. Kami mitra untuk melihat ke lingkungan kesehatannya oleh kita terhadap masyarakat yang ada di situ. Gitu ya. Apalagi kalau kerjasama dengan orang sipil bidang lingkungan, nah itu lebih bagus. baik, Ya. Ya, siap. Terima kasih banyak, Prof. Ada lagi? Kalau tidak, satu persatu maju untuk